Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Kembali lagi bersama kita semua untuk belajar bahasa Indonesia. Yuk, mari semua berdoa menurut agama kepercayaan dan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Nah, selama pandemik ini kita harus menjaga kesehatan ya. Semuanya harus jaga jarak. Sekarang, oke, kita mulai pembelajaran ya anak-anak tentang materi unsur ekstrinsi cerpen. Jadi di sini gue akan membahas mulai dari pengertian. Kita buka ya. Nah, pengertian unsur-unsur ekstrinsi cerpen adalah situasi yang cenderung subjektif oleh pengarang. Unsur tersebut berasal dari luar yang membangun sebuah cerpen. Dalam hal ini, pengarang memiliki sikap, keyakinan, dan pandangan hidup yang akan diutarakan dalam suatu cerpen. Nah, dari pengertian tersebut, kita akan membahas macam-macamnya nih. Dari unsur-unsur ekstrinsik cerpen terdapat, pertama, ada latar belakang masyarakat. Sekarang kita akan membahas tentang latar belakang masyarakat. Jadi, latar belakang masyarakat di sini adalah bermula dari penelusuran terhadap peristiwa yang terjadi di masyarakat pada saat menuliskan sebuah cerpen. Pada dasarnya, karya sastra dalam bentuk apapun adalah penanda zaman. Hadirnya karya sastra ikut menjadi saksi terjadinya peristiwa bersejarah yang terjadi ketika itu. Adapun beberapa hal yang dapat masuk ke dalam latar belakang masyarakat antara lain sebagai berikut: ideologi negara, kondisi politik, kondisi sosial, kondisi ekonomi. Misalnya, kita menganalisis latar belakang masyarakat dalam cerpen Koruptor Kita Tercinta karya Agus Nur. Jadi di sini ada kutipannya yang berupa, ia menjadi orang paling dibenci, baik buruk memang lebih cepat dari membalik telapak tangan. Oleh majalah terpenting di negeri kami, ia dinobatkan Man of the Year sebagai pejabat paling jujur. Karena kejujurannya itulah ia dihormati dan dicintai. Kau tahu sendiri, sekarang ini mencari pejabat jujur lebih sulit dari mencari jarum di tumpukan jerami. Pejabat jujur ibarat binatang langka yang harus dilindungi. Dari kutipan cerpen tersebut, kita dapat melihat bahwa pengarang memasukkan latar belakang masyarakat pada kutipan. Oleh majalah terpenting di negeri kami, ia dinobatkan sebagai Man of the Year, sebagai pejabat paling jujur, yang menunjukkan bahwa masyarakat melek membaca dan teknologi. Nah, sekarang yang kedua itu terdapat latar belakang pengarang. Mari kita bahas ya, anak-anak. Jadi, dari latar belakang pengarang ini, yaitu dapat berupa penelusuran pada kehidupan pengarang secara menyeluruh dan kondisi psikologis ketika menuliskan sebuah cerpen. Kondisi psikologis pengarang ini dipengaruhi oleh permasalahan pribadi yang sedang dihadapi, keadaan yang diharapkan atas dasar keinginannya, kekecewaan pada peristiwa yang ada di masyarakat. Terkadang, gaya penulisan dan teknik penceritaan atau pemakaian bahasa seorang pengarang tidak selalu sama. Biasanya perubahan tersebut disebabkan oleh aliran yang dianut si pengarang. Contohnya, kita ambil dari pengarang A.A. Nafis, adalah seorang sastrawan dan kebudayaan terkemuka di Indonesia. Karyanya yang terkenal adalah cerita pendek Robohnya Surau Kami. A.A. Nafis memiliki julukan Sang Pencemooh. Dia banyak mencemooh atau mengkritik kondisi sosial masyarakat dalam karya-karyanya. Sebagai laki-laki berdarah Minang, A.A. Nafis juga banyak memberikan latar belakang masalah sosial masyarakat Minang dalam karya-karyanya seperti Biang Lala pada tahun 1963, Kemarau 1967, dan Cerita Rakyat Sumbar pada tahun 1994. Jadi, dari latar belakang pengarang ini dapat kita menuliskan sesuatu biografis dari pengarang tersebut, baik itu pendidikannya, ekonomi, terus struktur keluarganya itu seperti apa. Nah, dari latar belakang pengarang terdapat 3 macam lagi nih. Kita bahas satu-satu ya cabang-cabangnya. Pertama, ada riwayat hidup penulis. Jadi, maksud dari riwayat hidup penulis ini adalah
Tidak sedikit sebuah karya sastra pada umumnya terdapat beberapa pengalaman pribadi yang disisipkan ke dalam cerita. Mengaitkan hal tersebut, ternyata riwayat hidup dari penulis dapat menentukan alur cerita. Oleh karena itu, memahami riwayat hidup penulis akan membuat kita untuk mengetahui jalan pikiran penulis terhadap karangan tulis yang dibuatnya. Kedua, ada kondisi psikologis. Jadi, kondisi psikologis ini ialah kondisi psikologis pengarang dapat memengaruhi penulisan. Jangankan menulis sebuah cerita, kondisi apapun juga akan sangat berpengaruh pada psikis. Selain itu, penulisan juga bergantung pada kondisi suasana hati dan pikiran dari penulis. Jika pembaca menyadari sosok penulis atau tulisannya, mungkin sang pembaca tersebut akan menyadari bahwa terdapat hubungan di antara kedua hal tersebut. Biasanya akan terekam suasana hati penulis di dalam karangan tulisnya tersebut. Terakhir, anak-anak semua, ada aliran sastra penulis. Jadi, aliran sastra penulis ini, bagi seorang penulis, aliran sastra dianggap seperti agama. Kenapa? Karena memengaruhi mereka dalam membuat suatu karya tulis. Setiap penulis memiliki aliran sastra yang berbeda-beda. Hal inilah aliran sastra yang memengaruhi gaya penulisan dan genre cerpen yang bisa diusung oleh seorang penulis dalam setiap karyanya. Macam-macam aliran sastra yaitu realisme, naturalisme, naturalisme, idealisme, ekspresionisme, impresionisme, determinisme, surrealisme, simbolisme, romantisme, psikologisme, didaktisme, dan mistikisme. Jadi, unsur-unsur ekstrinsik cerpen kita beralih ke nilai-nilai. Terdapat 4 nilai dalam unsur-unsur ekstrinsik cerpen. Yang pertama ada nilai sosial. Jadi, nilai sosial ini adalah nilai yang berkaitan dengan masyarakat atau lingkungan sekitar. Nilai sosial dapat dilihat dengan mengamati interaksi antara tokoh utama dengan tokoh yang lain, atau tokoh utama dengan lingkungan maupun masyarakat. Kita akan turun kepada nilai moral. Jadi, nilai moral di sini ialah nilai-nilai yang berhubungan dengan etika atau sopan santun dan juga akhlak. Nilai moral pada karya sastra umumnya dapat berupa nilai moral yang baik ataupun buruk, tergantung pada seorang pengarang tersebut untuk memasukkan sebuah ceritanya ke dalam karya sastra. Nah, kita turun lagi nih kepada nilai budaya. Jadi, nilai budaya adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan kebiasaan atau tradisi yang telah melekat pada suatu daerah. Jadi, umumnya pada pengarang-pengarang karya sastra di luar sana banyak sekali yang menggunakan budaya-budaya tradisinya maupun tradisi Minang ataupun yang lainnya. Nah, anak-anak, yang terakhir adalah nilai agama. Jadi, nilai agama di sini adalah nilai yang memiliki aturan atau ajaran keagamaan dan religi dalam suatu karya sastra. Nah, anak-anak, bagaimana materi kita hari ini? Mudah banget kan? Jadi, besok kita akan bertemu lagi di materi yang berbeda. Tetap jaga kesehatan, terapkan protokol kesehatan ya, untuk menjaga imunitas tubuh kita. Dan untuk materi kali ini cukup sekian dari Bu Guru untuk menjelaskan tentang unsur-unsur ekstrinsik cerpen. Semoga kalian mengerti, paham, dan bisa menerapkan untuk tugas-tugas yang akan saya berikan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pamit dulu ya semua. Dadah, assalamualaikum.